archaea dan eubakteri. Sebenarnya bakteri adalah sebutan umum bagi archaea dan eubakteri. Jadi ketika kita bicara tentang archaea dan eubakteri, sebenarnya archaea dan eubakteri ini adalah organisme yang biasa kita sebut dengan bakteri, ya seperti itu. Jadi namanya mungkin terkesan agak sedikit asing buat kalian, tapi sesungguhnya objeknya ya atau makhluk hidupnya itu adalah makhluk hidup yang sangat kalian kenal dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang menyebabkan nasi menjadi busuk atau basi? Bakteri, ya enggak? Siapa yang menyebabkan susu menjadi basi? Bakteri. Siapa yang menyebabkan sayuran, daging-dagingan yang dimasak oleh orang tua kita menjadi basi? Bakteri, ya seperti itu. Jadi bakteri adalah organisme yang sebenarnya sangat akrab dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Dan dalam biologi bakteri itu terdiri dari 2 kingdom, ya, atau 2 kelompok, yaitu archaea dan eubakteri. Nah, pada penjelasan kali ini ya ada 2 tujuan pembelajaran yang akan kita capai ya. Yang pertama adalah menjelaskan perbedaan struktur sel prokariot dan sel eukariot. Dan yang kedua adalah menjelaskan perbedaan antara kingdom archaea dan kingdom eubakteri. Nah, coba kalian perhatikan, ini adalah biasanya objek yang biasa diamati di bawah mikroskop, ya. Apa itu? Sel bawang. Ini adalah sel bawang nih, Nak, ya, yang kita amati berbentuk seperti kotak-kotak, ya. Ruangan-ruangan ini adalah sel bawang, ya. Nah, dari gambar sel bawang yang teramati, ya, dapatkah kamu menyebutkan bagian-bagian sel bawang yang terlihat? Kira-kira dari gambar ini kalian bisa mengidentifikasi atau menyebutkan nggak, Nak? Bagian sel yang teramati apa saja sih? Silakan. Inti sel, Pak, nukleus. Inti sel, betul sekali. Iya. Ada inti sel nih dia nih. Ya, inti sel itu yang bulat-bulat ini adalah inti sel. Kemudian selain inti sel ada apa? Dinding sel. Dinding sel, betul sekali. Dinding sel. Dinding sel, betul sekali. Ya, ada dinding sel. Ya, dinding sel ini adalah lapisan yang terluar nih, yang membatasi satu sel dengan sel yang lain. Ini adalah dinding sel. Ya, kemudian apa lagi, Nak? Sitoplasma. Sitoplasma, betul sekali. Ya, sitoplasma itu adalah isi dari sel itu sendiri. Ya, isi dari sel. Jadi sel itu tidak isinya kosong gitu ya, tapi melainkan adalah isinya ada isinya. Isinya apa? Cairan, namanya sitoplasma. Ya, sito artinya sel, plasma adalah cairan. Terus apa lagi yang belum kita sebutkan di sini? Nukleus ya. Nah, ini adalah bagian-bagian dari sel bawang yang biasa kita bisa amati ya ketika kita mengamatinya dengan menggunakan mikroskop. Nah, makhluk hidup ciri utamanya adalah tubuhnya disusun oleh sel. Entah sel penyusun tubuhnya hanya satu maupun sel penyusun tubuhnya lebih dari satu. Yang penting, tubuh makhluk hidup itu cirinya adalah disusun oleh sel. Sel yang merupakan penyusun tubuh makhluk hidup ternyata tidak terdiri dari satu macam sel saja. Ya, meskipun tubuh makhluk hidup seluruhnya disusun oleh sel, ternyata sel-sel yang menyusun tubuh makhluk hidup itu ternyata bisa dikelompokkan menjadi 2 tipe. Ya, apa saja 2 tipe sel penyusun tubuh makhluk hidup tersebut? Yang pertama adalah ada namanya sel eukariot. Dan yang kedua ada yang bernama sel prokariot. Nah, apa sih bedanya sel eukariot sama sel prokariot? Sel prokariot adalah sel yang tidak memiliki inti sel. Berarti kalau lawannya sel eukariot berarti apa? Ya, mempunyai inti sel. Mempunyai inti sel, betul sekali. Jadi kalau kalian amati nih, sel manusia, sel tumbuhan, dia termasuk ke dalam kelompok eukariot, sel eukariot. Karena apa? Ada inti selnya. Ya. Ada inti selnya. Ini juga inti sel atau nukleus. Sedangkan kalau kita amati sel bakteri, tidak ada struktur yang bernama inti sel. Tidak kita temukan tuh.
ya inti sel pada sel bakteri, sehingga sel bakteri disebut sebagai tipe sel yang kedua, yaitu sel prokariot. Jadi bisa kita simpulkan nih, ya, apa bedanya sel eukariot dan sel prokariot? Perbedaannya adalah pada apakah sel memiliki inti sel atau tidak. Sel yang memiliki inti sel disebut sel eukariot, sedangkan sel yang tidak memiliki inti sel disebut sel prokariot. Pak, apakah perbedaan eukariot dengan sel prokariot itu hanya ada inti atau tidak, Pak? Ternyata setelah diteliti lebih lanjut, sel eukariot dan sel prokariot ternyata ada perbedaan dilihat dari strukturnya. Kita coba lihat ya. Misalnya bagian sel yang bernama membran sel. Di sini sudah ada jawabannya nih. Sel hewan punya, sel tumbuhan punya, sel bakteri punya. Nah, apakah dinding sel dimiliki oleh seluruhnya atau hanya sebagian saja? Kita coba lihat. Ternyata dinding sel tidak dimiliki oleh sel hewan, ya, tapi dimiliki oleh sel tumbuhan dan dimiliki oleh sel bakteri. Kemudian kloroplas, sel hewan tidak punya, sel tumbuhan punya, sel bakteri tidak punya. Ya. Sitoplasma dimiliki oleh semua sel, baik itu prokariot maupun eukariot memiliki sitoplasma, selain juga membran sel ya. Nukleoid hanya dimiliki oleh sel bakteri, ya, sedangkan sel tumbuhan, sel hewan mewakili eukariot tidak punya. Flagel tidak dimiliki oleh sel hewan, sel tumbuhan, tapi dimiliki oleh sel bakteri. Ya, sebagai pengecualian ya, sel flagel pada hewan hanya ditemukan pada satu jenis sel saja ya, yaitu sel sperma pada hewan jantan ya, seperti itu. Kemudian mitokondria dimiliki oleh sel hewan dan sel tumbuhan, sedangkan sel bakteri tidak punya. Nukleus, nah itu tadi ya, dasar yang membedakan sel eukariot sama sel prokariot adalah ada tidaknya nukleus. Nukleus dimiliki oleh sel hewan, sel tumbuhan, sedangkan sel bakteri tidak punya. Ya, plasmid hanya dimiliki oleh sel bakteri, ya, sel hewan, tumbuhan tidak punya. Ribosom dimiliki oleh seluruh sel, baik itu sel hewan, tumbuhan maupun sel bakteri. Jadi dari sini ternyata ya, yang membedakan antara sel eukariot dan sel prokariot tidak hanya pada ada tidaknya nukleus saja, ya, melainkan juga pada komponen-komponen sel yang lain. Antara sel prokariot diwakili oleh sel bakteri dengan sel eukariot diwakili oleh sel hewan dan tumbuhan ternyata punya perbedaan struktur. Perbedaannya apa? Kalian bisa lihat pada tabel. Bagian tubuh bakteri apa saja sih Pak Sugeng? Yang pertama adalah lapisan paling luarnya nih disebut dengan dinding sel. Dinding sel ini punya fungsi melindungi dan memberi bentuk sel bakteri. Jadi bakteri itu sulit sekali misalnya dimatikan dengan menggunakan misalnya ya obat-obatan atau menggunakan antiseptik. Itu salah satu alasannya karena si bakteri itu memiliki dinding sel yang kuat atau dinding sel yang tebal. Kemudian yang kedua, dinding sel juga memiliki fungsi memberi bentuk sel bakteri. Nah, kalau dari gambar ini sel bakterinya bentuknya apa nih, Nak? Kira-kira sel bakteri ini punya bentuk apa? Oval. Oval atau Lonjong. Oke, oval atau lonjong. Kalau nanti kalian baca di buku, bentuknya adalah basil. Basil itu berbentuk seperti batang. Jadi bentuk sel bakteri ini disebabkan oleh dinding sel. Seperti itu. Ya, bentuknya apa Pak Sugeng nih? Bentuk sel bakteri itu ada yang berbentuk oval atau basil, ya, atau batang. Ada yang berbentuk bulat, ya, atau kokus, dan ada yang berbentuk spiral. Nah, bentuk sel bakteri ini disebabkan karena dinding selnya. Kemudian yang kedua, sel bakteri memiliki isi sel yang bernama sitoplasma. Ya, jadi di bawah dinding sel ini ada isi sel bakteri yang
berupa cairan namanya sitoplasma. Di sitoplasma inilah terjadi reaksi-reaksi metabolisme sel. Ya, misalnya proses pencernaan terjadinya di sitoplasma. Kemudian ada struktur di bawah dinding sel namanya membran sel. Membran sel ini adalah lapisan tipis ya yang membungkus sitoplasma yang punya fungsi sebagai tempat keluar masuknya zat dari dan ke dalam sel. Jadi ibaratnya kalau rumah kalian itu ada pintu dan jendela, nah kalau di sel itu sendiri ya dindingnya itu ibarat kata tembok, maka membran sel itu adalah pintu dan jendelanya lah. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, lewat jendela udara bisa masuk, cahaya bisa masuk ya. Lewat pintu kita bisa keluar masuk dari rumah. Nah, mirip seperti itu. Membran sel punya fungsi sebagai tempat keluar masuknya zat dari dan ke dalam sel. Jadi kalau air mau masuk, air dari lingkungan masuk ke dalam bakteri, sel bakteri masuknya lewat mana, Nak? Kalau air nih, air mau masuk ke dalam sel bakteri, kira-kira masuknya lewat mana? Membran sel. Membran sel, betul sekali. Karena membran sel punya fungsi sebagai tempat keluar masuknya zat. Kalau udara, bakteri mau bernapas nih, mau ngambil oksigen, kira-kira masuknya lewat dinding sel atau lewat membran sel? Membran sel, Pak. Lewat membran sel, betul sekali. Ya, makanan mau dimakan, makanannya masuknya lewat mana? Membran sel. Membran sel, ya. Jadi membran sel itu adalah tempat keluar masuknya zat. Dan yang berikutnya, ribosom. Ya, di dalam sitoplasma ada semacam butiran-butiran kasar nih dan halus yang bernama ribosom. Nah, ribosom itulah fungsinya sebagai tempat dihasilkannya protein, ya. Atau tempat sintesis protein. Terjadinya di mana? Ribosom. Kita tahu ya, protein itu punya fungsi luar biasa penting sekali, ya, baik pada sel bakteri maupun pada seluruh makhluk hidup. Protein dikenal sebagai zat pembangun tubuh, iya nggak? Iya, Pak. Karena tubuh bakteri disusun oleh sel, maka protein berfungsi untuk menyusun sel bakteri, iya nggak? Seperti itu ya. Jadi sel bakteri itu disusun oleh protein. Ya. Sama seperti tubuh manusia. Tubuh manusia sel-selnya sebagian besar disusun oleh protein. Nah, selain protein berperan sebagai zat pembangun tubuh, protein juga berperan sebagai fungsi-fungsi tertentu. Jadi protein itu memiliki fungsi-fungsi regulasi. Contohnya adalah enzim. Mungkin kalian tahu ya, enzim, pernah dengar ya enzim? Misalnya enzim untuk mencerna makanan namanya amilase. Enzim pencerna makanan dari kelompok protein namanya apa? Protease, misalnya kayak gitu. Enzim untuk mencerna lemak, lipase, seperti itu ya. Nah, enzim itu adalah protein, ya. Enzim adalah contoh dari suatu protein. Nah, protein-protein yang berfungsi untuk menyusun tubuh sel bakteri, protein yang berfungsi untuk reaksi-reaksi pemecahan makanan, itu dihasilkannya oleh ribosom, ya. Sehingga ribosom ini adalah komponen yang sangat penting dalam sel. Nah, yang berikutnya adalah flagel. Flagel ini dimiliki oleh sel bakteri, tapi hanya beberapa sel saja, ya. Bakteri-bakteri tertentu memiliki flagel, tapi ada juga bakteri yang nggak punya flagel. Jadi flagel ini adalah struktur yang tidak dimiliki oleh semua bakteri, hanya bakteri-bakteri tertentu saja. Bakteri yang memiliki flagel, maka bakterinya ini biasanya memiliki kemampuan untuk bergerak. Kemudian yang berikutnya adalah sel bakteri memiliki nukleus semu atau kromosom yang terdapat di dalam sitoplasma. Ini namanya nukleoid, ya. Nah, nukleoid ini adalah materi genetik, ya, yang mengandung hampir semua informasi dari sel bakteri itu sendiri, ya. Dialah yang berperan sebagai pengatur aktivitas sel bakteri, nukleoid. Dan yang berikutnya ada struktur berbentuk seperti cincin. Struktur berbentuk cincin ini disebut dengan plasmid. Plasmid adalah sama seperti nukleoid. Dia adalah materi genetik, ya, tapi mengandung sedikit dari gen saja. Jadi dia materi genetik yang hanya mengandung
sedikit gen, ya. Sedangkan kalau nukleoid, materi genetik yang mengandung hampir seluruh gen yang terdapat pada sel bakteri. Nah, plasmid ini berguna untuk reproduksi seksual dari bakteri itu sendiri. Nah, ini adalah struktur dari sel bakteri. Nah, kita coba lanjut ke perbandingan ukuran sel bakteri dengan ukuran sel yang lain ya. Bakteri ini memiliki ukuran selnya ya, panjangnya maksudnya ya. Jadi panjangnya itu antara 0,5 sampai 5 mikrometer ya. Atau 10 kali lebih kecil dari sel manusia atau sel eukariot. Kalau dilihat dari ukurannya, sel bakteri itu 0,5 sampai 5 mikrometer, sel manusia ukurannya 10 sampai 30 mikrometer, dan sel tumbuhan memiliki ukuran 10 sampai 100 mikrometer. Nah, silakan kalian buat rangkuman dari kesimpulan yang bisa kalian tulis dari penyampaian materi yang tadi Bapak sampaikan.